Nah, tujuan pertama untuk penysprayan seperti tadi saya katakan untuk mengendalikan hama tungau dan trip agar daun tanaman cabai tidak keriting dan juga agar bunga-bunga dan buah tanaman ini tidak rontok. Itu sangat penting sekali di fase-fase seperti ini. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan di samping saya ini, tanamannya sangat subur sekali, buahnya cukup lebat seperti ini. Nah, ini merupakan cabai rawit Ori 212. Dan tanaman cabai yang kita tanam ini merupakan tanaman cabai di lahan yang kedua. Karena kita ada menanam cabai beberapa tempat kawan-kawan. Nah, itulah kita sebagai petani agar kita tidak mendapatkan kerugian yang besar, di mana kalau harga cabai itu jauh merosot ke bawah. Nah, khususnya pada hari ini kawan-kawan kita akan melakukan penysprayan, di mana penysprayan ini bertujuan atau bermaksud agar buah ini semakin keras, semakin kental, tahan terhadap serangan jamur atau patogen. Nah, memang pada minggu kemarin atau 7 hari kemarinnya kita juga sudah melakukan yang namanya pengocoran. Nah, pengocoran minggu kemarin menggunakan pupuk organik cair yang super dahsyat, yaitu asam amino, dan kita mix dengan fosfat cair mereknya Mordenpool. Nah, itu sangat bagus sekali, di mana bertujuan Mordenpool atau fosfat cair ini agar perakaran lebih kuat dan tunas-tunas segera bermunculan. Begitu juga sebagai perangsang bunga, khususnya di fase generatif seperti saat ini. Nah, seperti tadi saya sampaikan kawan-kawan, pada hari ini kita bertujuan mengentalkan atau memberi bobot buah ini agar nanti setelah kita panen mendapatkan bobot yang lebih, atau dalam arti kata timbangan yang lebih berat. Dan juga khususnya karena musim kemarau saat ini yang sangat keras sekali di tempat kami ini, panas yang luar biasa. Dominan yang menyerang adalah tungau dan trip. Jadi pada hari ini kita akan membasmi atau menanggulangi yang namanya tungau dan trip dengan menggunakan insektisida yang super dahsyat juga. Begitu juga walaupun sekarang tidak musim hujan kawan-kawan, kita harus tetap waspada namanya serangan jamur atau patogen. Karena itu kita selalu melakukan yang namanya sistem pengocoran dengan kalsium boron, melakukan penysprayan dengan unsur kalium fosfat dan boron. Itu sangat penting di musim, baik musim kemarau maupun musim hujan, sebagai pencegahan atau antisipasi atau antibodi tanaman agar lebih tahan seperti tadi saya sampaikan terhadap serangan yang namanya jamur atau patogen. Nah, simak videonya kawan-kawan agar tidak gagal paham bagaimana cara kita merawat tanaman cabai khususnya di musim kemarau agar tanaman itu lebih sehat, lebih subur, dan berbuah lebih lebat. Nah, inilah kawan-kawan kondisi tanaman cabai rawit kita yang saya bicarakan tadi sebelum kita melakukan penysprayan. Nah, ini kita perlihatkan dulu tanamannya, buahnya cukup lebat seperti ini. Nah, tujuan pertama untuk penysprayan seperti tadi saya katakan untuk mengendalikan hama tungau dan trip agar daun tanaman cabai tidak keriting dan juga agar bunga-bunga dan buah tanaman ini tidak rontok. Itu sangat penting sekali di fase-fase seperti ini. Dan juga bagaimana cara kita mengendalikan yang namanya penyakit jamur khususnya Anthranoxa, walaupun sekarang tidak musim hujan. Biasanya memang yang dominan menyerang sekarang lah tungau dan trip, tapi tetap kita antisipasi yang namanya serangan jamur. Nah, ini kondisi tanamannya kawan-kawan. Jadi juga dibilang cukup bagus, cukup buahnya sudah mulai lebat ini kawan-kawan. Ini adalah cabai rawit Ori 212 yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi daunnya hijau royo-royo seperti ini. Dan buahnya juga dibilang lumayan lebat. Nah, jika kita melakukan yang namanya sistem
yang tepat guna dan tepat sasaran, maka akan menghasilkan tanaman yang sehat, subur, dan berbuah lebat seperti ini. Nah, ini kondisi bawahnya, kawan-kawan. Jadi kondisi bawahnya bersih dia ini. Nah, ini batangnya cukup keras nih seperti ini, karena kita setiap 2 minggu sekali melakukan pengocoran di lubang tanam seperti ini dengan menggunakan unsur kalium. Maksud saya dengan menggunakan unsur kalsium dan boron. Dengan dosis yang kita pakai adalah 20 liter air dengan takaran 3 sendok makan. Dan kita kocor pada setiap lubang ini dengan takaran kurang lebih 50 ml. Itu sudah cukup. Dan juga seperti tadi saya sampaikan, kita juga melakukan pengocoran juga dengan menggunakan pupuk organik cair, yaitu asam amino dan fosfat. Itu sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan tunas, dan juga merangsang pertumbuhan bunga, khususnya di fase generatif seperti ini, sehingga bunganya akan semakin lebat seperti ini. Ini luar biasa tanamannya. Nah, sekarang ini kita akan melakukan pencampuran obat, makanya simak videonya kawan-kawan agar lebih paham tentang perawatan tanaman cabai agar berbuah lebat seperti ini. Walaupun khususnya di musim kemarau sekarang ini yang dominan menyerang tanaman cabai secara khusus adalah tungau dan trip. Nah, inilah yang akan kita gunakan sebagai pengendalian jamur, kawan-kawan, yaitu kita pakai bahan aktif Mancozeb seperti ini. Kita pakai 2 sendok aja. 1, 2. Nah. Selain Mancozeb, kita oplos juga, walaupun ini seperti tadi saya katakan tidak musim hujan, namanya antisipasi serangan patek karena sudah berbuah seperti ini. Karena sudah beberapa lama kita tidak melakukan penyemprotan dengan fungisida, kita pakai tandem ini, kawan-kawan. Nah, ini bahan aktifnya Axosis robin dengan Defeconazole. Nah, kita pakai ini 2 sendok saja sudah cukup ini. 1, 2 sendok atau ukuran kurang lebih 20 ml, kawan-kawan. Kita aduk dulu biar merata. Ini baru fungisidanya sebagai pencegahan anti patek. Sedangkan untuk pencegahan atau pengendalian khususnya karena musim kemarau seperti saya sampaikan tadi, pengendalian daripada keriting daun karena yang menyerang biasanya dominan paling banyak adalah tungau dan trip, kita pakai bahan aktif maksud saya itu Abamectin. Ini merek yang kita pakai adalah Agrimek ini, kawan-kawan. Karena musim kemarau sangat luar biasa itu serangan tungau dan tripnya menyebabkan keriting daun. Kita pakai 10 ml sudah cukup seperti ini. Nah, inilah yang saya katakan bahan aktif Abamectin murni ini, kawan-kawan. Dia bening warnanya seperti tadi. Nah, sedangkan untuk daripada pemberian nutrisi yang seperti saya sampaikan tadi agar buahnya lebih kental, tanaman atau bunga lebih tahan terhadap namanya kerontokan, kita memakai nutrisi kembang, kentil, dan buah. Kita pakai Imosa ini, kawan-kawan, yaitu kalium silika. Biasanya kita pakai yang ada kandungan kalium, fosfat, dan boron. Merek yang biasa kita pakai adalah Kalinet. Tetapi kemarin kita ke toko pertanian habis, kawan-kawan. Kita hanya mendapatkan yang ini. Ini kandungannya juga cukup bagus ini, yaitu Imosa diformulasikan khusus dengan teknologi mutakhir mengandung nitrogen 11%, fosfat 17%, kalium 30%, ada magnesium 0,5%, dilengkapi unsur dengan, maksud saya dilengkapi unsur mikro lengkap. Ini berfungsi untuk memperkuat jaringan sehingga tanaman menjadi lebih kuat dan sehat, merangsang pembungaan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Nah, itu manfaat Imosa adalah memperkuat perakaran tanaman, memulihkan kesuburan tanah, menguatkan jaringan sel tanaman, menstabilkan pH tanah secara optimum, mengantisipasi tanah asam, mengantisipasi tanaman kerdil dan kemerah-merahan, meningkatkan hasil panen. Nah, dosis yang kita pakai sekarang ini kurang lebih 10 lebih nih, 10 mili, kita pakai 4 aja. 1, 2, 3, 4. Nah, jika dirasa kurang ini bisa kita tambah menjadi 5. Itu lebih bagus lagi.
Jadi komplit lah ini, ada pencegahan keriting daun, pencegahan patek atau Anthranoxa, pemberian nutrisi agar bunga dan buah tidak rontok, seperti itu. Nah, kita tuang. Ini tangki ukuran 14 liter ini kawan-kawan. Ini sudah ada airnya, kita sudah ukur. Kita tinggal tambah seperti ini sedikit, sudah cukup. Sudah penuh dia. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video kali ini. Kegiatan kita melakukan penysprayan untuk mencegah keriting daun, mencegah daripada penyakit khususnya Anthranoxa, dan juga agar buah lebih lebat dan lebih kental dan tidak mudah rontok. Sudah selesai kita lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan, semoga apa yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita ke depannya menjadi sukses sama-sama.